Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang saat ini sedang monitor chart maupun persiapan mau berangkat kerja. Mudah-mudahan semuanya sehat, dan tentu bagi yang monitor pagi hari ini khususnya keluarga WJ Trading, mudah-mudahan bisa diberikan ketajaman dalam membaca pergerakan demi pergerakan, dan tentu selalu memperbaiki kualitas trading kita baik untuk hari ini maupun yang akan datang. Kita pagi hari ini akan mencoba untuk memetakan pergerakan satu hari ke depan di pasangan XAUUSD dengan time frame H1. Ya, mohon maaf sekali lagi cukup lama kita tidak bantu untuk analisis karena ada kegiatan luar. Pagi hari ini kita akan coba kembali untuk memetakan pergerakan potensinya bagaimana satu hari ke depan. Kalau kita lihat dari time frame H1, pergerakan yang seimbang, artinya dari kemarin ada buyer kemudian dikembalikan seller, seller dikembalikan buyer, dan berakhir dengan ditutup masih posisinya netral, naik kemudian turun kembali. Kemudian bagaimana membaca pergerakan satu hari ke depan? Dilihat dari time frame daily. Kita lihat di time frame daily, perhatikan struktur candle yang terbentuk ya. Kalau kita lihat struktur candle yang ada, ini arah kecenderungan masih ke atas. Jadi kalau kita buatkan satu gambaran ini naik, kemudian ada koreksi kecil, kemudian lanjut naik kembali, kemudian ada koreksi lagi, kemudian naik lagi, kemudian koreksi kembali, kemudian terakhir naik lagi. Dari garis tren yang kita buat ini, dari arah kecenderungan yang ada, maka kita bisa melihat bahwa pergerakan, kalau kita lihat pergerakan makin lama makin ke atas, high-nya makin lama makin ke atas. Kalau kita lihat di sana ya, kita coba lihat untuk pergerakan high-nya. Ini high-nya makin meninggi, ini high-nya makin meninggi, ini high-nya makin meninggi. Sementara low-nya, harga terendahnya makin meninggi pula. Ini perhatikan yang low-nya di sana makin lama makin meninggi. Ini artinya apa? Artinya trennya mengarah ke atas. Ya, jadi kalau kita lihat dari struktur candle yang terdekat dari running, ini mengindikasikan bahwa pergerakan buyer masih akan kuat. Sampai di mana kira-kira? Di sebelah kiri ada level psikologi di sana, maka kemungkinan besarnya masih akan naik dan berusaha menyentuh level psikologinya. Ini adalah time frame D1, tentu di time frame D1 akan lebih valid daripada di time frame yang lebih rendah. Nah, sekarang perlu diingat, ini adalah akhir bulan, artinya pergerakan ini kita juga bisa baca dari time frame monthly ya, mohon maaf bukan akhir bulan tapi awal bulan. Kita bisa lihat dari time frame monthly, di mana di time frame monthly ini kita bisa lihat bagaimana karakter candle yang terbentuk di time frame besar ini. Kita perhatikan yang candle sebelumnya, dari struktur terbentuk naik kuat sekali. Ini kemudian ada koreksi, kemudian
kembali naik, ya ditekan lagi oleh seller, kemudian naik kembali. Dari struktur ini kita bisa lihat pula bahwa buyer masih berada di atas, artinya buyer masih posisinya berada di jajaran naik. Ini kalau kita lihat low dan high-nya, kita lihat low-nya ini masih berada di posisi ke atas. Kemudian kita perhatikan satu candle terakhir yang sebelumnya, ya satu candle terakhir kita ambil dari time frame besar. Ini kita lihat time frame di monthly yang bulan lalu ini didominasi oleh doji, artinya tidak ada volume yang terbentuk di sana, tidak ada dominan yang ada di sana, sehingga yang ada adalah doji dengan sumbu yang panjang di bawah, dengan low-nya berada di level psikologi, yang artinya seller sudah berat untuk menekan sampai lebih jauh karena ini terhenti di level psikologi, kemudian ditolak oleh buyer dan ditutup dengan doji. Meskipun buyer tidak mampu untuk membentuk volume, membentuk body yang tebal, tetapi penolakan yang panjang ini bisa mengindikasikan tekanan buyer yang sangat kuat. Maka kemungkinan besar pergerakan untuk bahkan 1 bulan ke depan akan didominasi oleh buyer. Kembali ke time frame yang lebih rendah, di time frame daily. Ya, di time frame daily arahnya tadi sama, menuju ke atas. Maka hari ini kita menunggu peluang buyer itu akan kuat, kita menunggu trigger buyer sudah akan muncul di sana. Nah, bagaimana ketika posisinya masih datar begini? Nah, ini yang kita harus petakan di awal, karena justru kalau di awal begini nanti akan dengan mudah kita bisa membaca pergerakannya. Oke, kita lihat ini menuju ke bawah, berarti kita cari level psikologi yang terdekat. Di sini ada level psikologinya. Ya, di harga 1809 ini ada level psikologi yang terdekat. Kira-kira berapa pergerakannya kalau kita ukur dari sini, sekitar 500-an. Ya, untuk menguji apakah nanti seller dia akan kuat atau tidak, maka harus diuji dulu di level psikologinya di sini. Ya, ketika nanti sudah mulai berjajar, ketika nanti sudah mulai terbentuk struktur seller, ya maka kita bisa manfaatkan trigger yang ada di sana. Bisa dari bersyarat, 2 bersyarat, bisa dari breakout-nya, ya, atau mungkin bisa kita lihat nanti runningnya ketika ada volatilitas yang tinggi. Ini adalah level psikologi yang terdekat, kemudian kita bisa lihat nanti kalau dia breakout kembali, maka di level psikologi yang selanjutnya ini akan kita uji lagi apakah kuat atau tidak. Mengingat posisinya masih di area konsolidasi. Ya, bagaimana kalau nanti sudah mulai cenderung hijau atau naik? Maka kita bisa lihat di sana ada level psikologi yang terdekat. Kita uji dulu apakah nanti kuat atau tidak untuk breakout di sana. Ya, kita bisa ukur di sini untuk level psikologi yang atas atau untuk resisten yang terdekat. Kalau nanti di breakout berarti akan naik atau
eh, kita uji di level psikologi yang selanjutnya. Kemudian kalau breakout di level psikologi yang terdekat sini, ya, kalau masih ada peluang, ada space untuk kita taking profit, ya kita bisa entry buy di sana. Jadi kita bisa entry buy di sini, tunggu sampai dia breakout, atau kita bisa posisi sell di sini ketika breakout. Kemudian di level psikologi yang di bawah ini kita juga bisa manfaatkan di sini untuk ambil posisi buy limit. Ya, kita bisa ambil posisi buy limit di area level psikologi yang bawah. Ya, tadi yang di breakout ini kita bisa ambil posisi sell, ya, tentu dengan target yang sudah kita alokasikan, ya, sesuai dengan masing-masing karakter kita. Ya, kita tidak bisa sebutkan dengan angka karena nanti masing-masing punya target yang berbeda, punya kemampuan finansial yang berbeda. Oke, di atas ini kita untuk proyeksikan buy ketika dia breakout. Kemudian ketika breakout kembali kita bisa entry buy di sana. Ya, tentukan setelah dia betul-betul breakoutnya kuat dan tebal di sana. Oke, kemudian apakah nanti bisa ketika breakout di atas, apakah bisa kembali turun? Bisa, karena ini memang yang kemarin kekuatannya imbang dan potensinya akan tarik menarik. Meskipun nanti dominannya naik, tetapi karena yang kemarin masih imbang ini tidak ada dominan di sana. Ketika dia kuat naik, kemudian dikembalikan oleh seller. Ketika dia kuat turun, dia kembalikan oleh buyer. Maka ini kekuatan ini adalah imbang atau konsolidasi. Sehingga potensinya juga nanti akan naik turun begini. Ketika dia belum mendominasi, ketika dia belum breakout salah satu dan menjadi dominan, maka akan selalu begini. Akan selalu dikembalikan posisi yang semula. Ketika dia turun, dia kembalikan, kemudian naik, dia kembalikan lagi sampai dia betul-betul breakout yang kuat di sini. Kalau sudah breakout di sana, maka potensinya akan jauh lebih kuat. Ya, kalau nanti dia breakout, ya tentu dia akan jauh lebih kuat. Ya, maka ketika nanti sudah breakout, jangan melawan. Ini di emas itu kalau sudah breakout kuat, dia akan terus rally, dia akan terus mengikuti arus beratnya, arus besarnya. Sampai benar-benar di level psikologi yang kuat, ya. Di mana di sini? Ini ada level psikologi yang kuat di sana, ya, di area 1831. Baru setelah nanti di sini akan teruji apakah nanti kuat lagi atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah di level psikologi yang kuat begini, dia akan mulai terpental, akan mulai konsolidasi kembali. Untuk nanti pada selanjutnya dia akan bergerak kuat naik jika nanti betul-betul tekanannya kuat, ya. Sebaliknya di level psikologi ini kalau dia tidak kuat breakout, dia akan konsolidasi dan bisa berpotensi untuk reversal kembali. Ya, nanti kita lihat pergerakan demi pergerakan. Kita lihat 3 candle terakhir, kita lihat 1 candle sebelum running seperti apa karakternya, baru kita nanti menentukan triggernya yang kita jadikan sebagai pedoman untuk kita entry-nya. Ya, kira-kira seperti ini. Mungkin teman-teman bisa nanti mengikuti perkembangan candle-nya, kemudian sesuai dengan materi yang sering kita sampaikan, kita hanya akan entry ketika candle itu, ketika market itu sesuai dengan
kriteria kita ketika pasar itu memenuhi syarat dari sistem trading kita. Sehingga kalau tidak ada trigger yang bisa kita gunakan, maka lebih baik kita wait and see. Lebih baik kita menunggu, tetapi bukan menunggu floating minus, ya, menunggu peluang yang lebih baik, ya. Mudah-mudahan bisa profit konsisten dan bisa selalu memperbaiki kualitas trading kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam profit dua arah.